Pak Presiden, mohon maaf, apakah reshuffle ini berkaitan dengan kinerja saya? Oh enggak ada. Enggak. Ini semata-mata politik, karena saya membutuhkan dukungan lebih besar dari kekuatan-kekuatan politik. Rupanya posisi saya itu digantikan oleh Pak Asnan Abdul dari PAN. Ya. Terus kemudian posisi Saleh Hussein digantikan oleh Pak Erlangga Hartarto. Jadi Golkar dan PAN. Ya, kami ya tidak tahu secara pasti ya alasan dibalik kemudian kenapa kendor revolusi mental itu lawan Korea lah. Dengan kata lain sebetulnya revolusi mental hanya jadi jargon. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini sungguh sangat mengejutkan sekali ketika ex-menteri Pak Jokowi tahun 2014-2016 Profesor Yudi Krisnandi menceritakan keresahannya pada kemunduran reformasi birokrasi yang tengah terjadi semenjak periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Seperti apa sebenarnya pemunduran birokrasi di periode kedua Pak Jokowi dan apa benar revolusi mental hanya omong kosong belaka? Ya tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Dengan segala hormat saya kepada Presiden Jokowi ya pada saat itu, ketika beliau memasuki periodenya yang kedua, ya, atau menjelang periode pertama itu sudah mulai masuk periode kedua, beliau tidak memberikan guidance yang jelas tentang bagaimana tindak lanjut revolusi mental, bagaimana implementasi reformasi birokrasi. Dan sekalipun di awal pemerintahan Presiden Jokowi itu, saya ingat tuh belasan lembaga non kementerian itu dihapuskan. Ya. Wakil-wakil menteri itu hanya disisakan wakil menteri keuangan, ya saya ingat wakil menteri keuangan satu, dan wakil menteri luar negeri. Bayangkan hanya dua. Dari semua menteri punya wakil, hanya disisakan dua, betul-betul direformasi. Lembaga-lembaga itu fungsinya dipadatkan. Selama sistem mesin birokrasi dan administrasinya baik. Ini di periode Jokowi 2. Di periode yang pertama akhir sudah mulai longgar, dibentuklah badan-badan baru. Jadi ada yang dihapuskan, banyak dihapuskan, tapi ada yang baru. Mulai lagi ditambah wakil menterinya. Begitu masuk periode yang kedua, sama sekali tidak ada kesinambungan semangat revolusi mental dan juga guidance ya, panduan reformasi birokrasi. Pada periode yang kedua kan mulai banyak wakil-wakil menteri, banyak lembaga, banyak ini, banyak itu. Pada yang banyak komisi juga. Iya, kalau yang saya pikir yang pertama itu sebetulnya ideal tuh dalam konsepsi reformasi birokrasi. Karena ada payungnya, ada payung besarnya. Ada sasaran bahwa birokrasi itu harus apa? Harus melayani, tidak boleh korupsi, harus berintegritas, harus profesional berkualitas. Nah, karena itu dalam kerumitan, ya kurang lebih ASN se-Indonesia ini jumlahnya kurang lebih 4,3 juta. Dari 4,3 juta itu kurang lebih 74-76% itu di daerah. Jadi hanya seperempatnya kurang saja yang ada di ibu kota ini. Nah, ini kan sesuatu yang rumit. Jadi mereformasinya bagaimana? Ya dengan revolusi mental. Budaya kerjanya, disiplinnya, kepatuhannya, profesionalismenya. Prof, Profesor kan membuat katakanlah sajalah gampangnya sebuah cetak biru tentang revolusi mental untuk diterapkan, katakan paling tidak di ASN dan sebagainya. Tapi mengapa misalnya yang seperti saya baca banyak sekali serangan-serangan kontroversi terhadap itu, seberapa keras sebetulnya itu Profesor rasakan dan dari siapa? Ya kalau hal seperti itu pasti ada yang terganggu zona nyamannya dengan adanya peraturan-peraturan yang membuat ASN ini, khususnya birokrasi ini, tidak sebebas sebelumnya, tidak sebebas menggunakan anggaran, tidak sebebas rapat-rapat. Bayangkan, ratusan kabupaten kota biasanya bisa rapat di hotel-hotel, pakai perjalanan dinas dan sebagainya, tiba-tiba nggak boleh ada aturannya. Bayangkan, kalau bupati, gubernur, atau pejabat negara, dirjen aja, nikahin anak di hotel mulia nih di Jakarta nih. Widih, penuhnya bukan main, dia sampai macetnya kemana, ribuan orang diundang.
hanya menyisakan kemacetan. Kemudian tiba-tiba diatur, bahkan Presiden Jokowi sendiri terkena itu peraturan Kemenpan RB pada saat itu yang membatasi jumlah undangan pejabat tinggi negara yang mengadakan resepsi untuk keluarganya, apakah pernikahan atau kegiatan resepsi apapun, hanya maksimum 500 undangannya. Saya ingat betul putri pertama Pak Jokowi, Kahiyang, waktu nikah itu di Solo, di balai pertemuan rakyat biasa yang tidak jauh dari depan rumah pribadinya Pak Jokowi. Dihadiri oleh orang terbatas. 2 sesi karena aturan itu. Karena aturan itu. Dan beliau memberikan contoh di depan melakukan itu. Akibatnya apa? Nggak ada gubernur, nggak ada bupati, nggak ada wali kota, nggak ada menteri yang berani. Buat pesta besar-besaran di hotel-hotel mewah. Kalau mau bikin besar-besaran di lingkungan rumahnya boleh, ikutkan rakyat semua. Tapi kalau hanya bikin besar-besaran, hanya untuk pesta orang-orang terbatas, rakyat hanya nonton, itu menciptakan kesenjangan sosial. Nah ini kan masalah revolusi mental. Itu yang diatur juga? Itu diatur sampai sedetail itu. Nah, tapi kan sayangnya kemudian kan dibiarkan revolusi mental itu melayang-layang seperti roh kehilangan badannya. Tapi tidak tahu mau pergi kemana. Akhirnya pada saat pernikahan Pak Jokowi yang lain, kan lain lagi ceritanya. Ya, berbeda dengan betul. Pernikahan putrinya yang pertama. Melibatkan dan sekian banyak. Akhirnya pejabat-pejabat juga begitu. Saya pernah menghadiri salah satu pernikahan pejabat polisi. Bintang 3. Waduh, mewahnya bukan main. Ya, di mana tuh, di Expo Internasional di Tangerang itu. Ya Allah. Sampai susah sekali mau salaman. Ya, kalau revolusi mental itu, keteladanan tuh di komandan tertinggi. Kalau komandan tertinggi membackup bawahan-bawahannya untuk melakukan hal-hal yang baik, ke bawah akan semakin baik, semakin baik. Atau sang komandan ini nggak tahu bahwa kemudian konsekuensinya bagi dia sendiri sempat pahit itu. Ya, iya, kami ya tidak tahu secara pasti ya. Alasan dibalik kemudian kenapa kendor revolusi mental itu. Kenapa reformasi birokrasi itu dibiarkan, ya? Kenapa aturan-aturan yang memang arahnya pada saat itu untuk memperbaiki birokrasi kita supaya efisien, supaya disiplin, supaya lebih baik, berkinerja, punya daya kompetisi yang kuat, itu bisa tercapai, tidak diteruskan. Nah, akibatnya kan banyak implikasinya. Coba Anda lihat CPI, Corruption Perception Index kita. Nilainya kan kisaran 34, 30, jauh. Harusnya kita mendekati angka 70 lah. Rankingnya kan di 100 berapa? 14 atau berapa. Coba Anda lihat Global Competitiveness Index. Daya saing internasional kita. Jauh. Nilainya itu di kisaran 50-an atau berapa. Lawan Thailand saja, apalagi Singapura. Gak usah bicara Singapura. Lawan Thailand, lawan Malaysia jauh. Lalu kemudian lihat lagi Human Development Index kita ya, 2024. Ya, yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Itu angkanya cuma 74, sekian seluruh dunia. Ya, rankingnya itu kira-kira di dunia kira-kira 100-an lah. Itu sementara ya jangan lawan artinya Korea lah dan dengan sebagainya. Kata lain sebetulnya revolusi mental hanya jadi jargon di awal-awal aja ya. Message-nya apa? Dari indeks-indeks dunia yang mengukur mengenai kinerja ekonomikah, politikah, ya, atau kinerja sosial masyarakat Indonesia, itu diakibatkan oleh satu proses pengelolaan pemerintah yang tidak memperhatikan pentingnya birokrasi. Waktu saya dipanggil ke Istana Negara ya, kalau tidak salah sekitar tanggal 12 atau 13 Juli 2016 ya, waktu panggil pada maghrib ketemu Presiden Jokowi, sebelumnya ketemu dengan Pak Pratikno dan ketemu Gubernur DKI terpilih sekarang Mas Pram. Disampaikan oleh kedua orang itu bahwa akan ada reshuffle dan saya termasuk yang akan direshuffle. Pesan dari Presiden Jokowi agar saya tetap diminta membantu pemerintahan walaupun tidak di kabinet. Apakah saya berkenan untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi atau tidak? Itu di sana tuh. Saya katakan, oh iya,
saya harus bertemu dengan presiden karena saya diangkat oleh presiden. Kalau diberhentikan saya harus dengar langsung dari presiden. Oke, tidak lama berselang pada maghrib ya menjelang isya saya bertemu dengan presiden. Di situ ada Pak Yusuf Kalla. Jadi ada Pak Jokowi, ada Pak Yusuf Kalla, ada Mensesnek, ada Mas Pram, hanya berempat. Terus Pak Jokowi bicaralah muter-muter ya, yang kira-kira ujungnya bahwa akan ada reshuffle, gitu. Tapi sama pesannya seperti yang disampaikan Pak Mensesnek, Pak Pratikno dan Mas Pram bahwa saya diminta tetap di pemerintah, di mana saja silahkan manggilnya ke saya, Mas Menteri, sebutkan mau di mana posisi apa, tapi tidak lagi di kabinet. Nah, jadi saya tidak mendengar alasan utamanya kenapa saya diganti. Pertanyaan saya waktu itu pada Pak Jokowi sederhana aja. Pak Presiden, mohon maaf, apakah reshuffle ini berkaitan dengan kinerja saya yang buruk, ya, yang tidak sesuai dengan harapan Presiden? Langsung dijawab oleh Presiden. Ada saksinya kan, ada Pak JK, Pak Mensesnek, Menseskap. Tidak ada kinerja Pak Menpan baik sekali. Oh Pak, baik Pak, kalau begitu terima kasih. Yang kedua pertanyaan saya Pak, apakah ada perintah-perintah Bapak yang tidak saya lakukan yang membuat Bapak kurang berkenan? Nggak ada, semua perintah-perintah dilakukan dengan baik semuanya. Terus yang ketiga Pak, apakah ada tindakan-tindakan saya, kebijakan-kebijakan saya selaku Menpan RB yang sebetulnya tidak seharusnya saya lakukan karena ini mungkin tidak sesuai dengan keinginan Bapak, ada kesalahan? Oh enggak ada. Enggak. Ini semata-mata politik karena saya membutuhkan dukungan lebih besar katanya dari kekuatan-kekuatan politik. Saya tidak menanyakan itu. Saya sampaikan, baik Pak, kalau penjelasan Bapak ini sebenarnya semata-mata masalah politik, saya terima. Justru saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang Bapak berikan kepada saya dan satu penghargaan yang tinggi untuk saya dan keluarga saya. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang Bapak berikan kepada saya menjadi Menpan RB. Udah saya sampaikan itu. Beliau menyampaikan ini masalah politik, bukan soal kinerja, bukan ada kesalahan, bukan perintah yang tidak dilaksanakan. Ini masalah politik. Nah terus setelah itu Presiden nanya lagi, tapi katanya Mas Menpan jangan kemana-mana, tetap saja di pemerintah. Coba mau di mana? Saya secara spontan saya katakan, Pak, kalau diizinkan saya ingin menjadi duta besar. Makanya singkat cerita kemudian saya menjadi duta besar di Ukraina. Belakangan kemudian setelah ada reshuffle, kan 2 hari kemudian ya, sehari kemudian apa 2 hari kemudian dilaksanakan reshuffle itu, rupanya posisi saya itu digantikan oleh Pak Abdur, Asnan Abdur dari PAN. Ya. Terus kemudian posisi Saleh Hussein digantikan oleh Pak Erlangga Hartarto. Jadi Golkar dan PAN masuk, ya itulah yang disebut alasan politik. Jadi ketua umum Partai Hanura saat itu Pak Wiranto, dengan pertimbangannya beliau melepas 2 kursi di kabinet yang dari Partai Hanura demi kepentingan yang lebih besar ya pada saat itu untuk bergabungnya tambahan koalisi baru di pemerintah. Yaitu menurut saya ya di bagian awal saya sampaikan di Indonesia ini tidak semuanya kekuasaan politik bisa kita kendalikan, perlu kompromi-kompromi. Ya Presiden Jokowi membutuhkan kompromi-kompromi, masuklah semuanya. Ya, yang tidak masuk pada saat itu di era pertama itu kan tinggal Demokrat sama PKS kan. Tapi yang lain kan masuk, itulah komprominya. Jadi begitu ceritanya. Oke guys, jadi Prof. Yudi Krisnandi ini termasuk salah satu dari beberapa intelektual yang polos, jujur, dan gak niko-niko guys. Jadi cara pandang Pak Yudi Krisnandi ini sangat objektif, tidak terlandasi rasa sakit hati walaupun pernah direshuffle oleh Pak Jokowi.
Jadi memang perpolitikan itu harus bersih dan sehat pola pikirnya untuk menjunjung tinggi nilai peradaban dan kualitas dalam berbangsa dan bernegara untuk negara ini kedepannya dan hari ini. Karena Presiden dan DPR diberi mandat oleh negara supaya memberantas korupsi untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi rakyat dan negara untuk bangsanya. Makanya Presiden dan DPR harus membuat undang-undang yang menguatkan negara dan bangsa untuk rakyatnya dan bukan membuat undang-undang untuk kepentingan politik yang membuat negara ini dilemahkan oleh pemerintah dan pemerintahannya akibat kegagalan di dalam membuat undang-undang, guys. Dan mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.